Hani. Selamat datang kembali di podcast Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Di era digital seperti sekarang, mahasiswa dituntut untuk terus berkembang, berprestasi, dan mampu bersaing di tengah berbagai tantangan. Namun, di balik kemudahan teknologi dan akses informasi yang luas, tidak sedikit generasi muda yang menghadapi tekanan akademik, kecemasan akan masa depan, hingga krisis kepercayaan diri. Dalam kondisi tersebut, sebagian orang mencari jalan pintas untuk mendapatkan ketenangan atau meningkatkan performa. Sayangnya, salah satu pilihan yang keliru adalah penyalahgunaan narkoba. Melalui podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana generasi muda dapat terus berkembang, berkarya, dan berinovasi tanpa harus tergantung pada narkoba. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vika Purnia Putri yang akan menemani Sobat Hani dalam episode yang sangat menarik dengan tema Sinergi Muda Cerdas Berkarya, Inovatif Tanpa Narkoba, dan judul Upgrade Diri Bukan Candu, Rahasia Mahasiswa Hebat di Era Digital. Nah, Sobat Hani, tentunya saya tidak sendirian. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Telah hadir bersama kita Ibu Novita Sari, SKM MEPIT, dengan dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kota Kediri. Beliau merupakan lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat dan Magister Epidemiologi, serta aktif dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Kepala Biro Administrasi Umum di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri. Baik, halo Ibu Novita. Halo Vika. Terima kasih telah berkenan hadir bersama kami. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, sehingga bisa kita bertemu di sini. Bagaimana kalau sebelum kita mulai diskusi yang seru hari ini, gimana kita kebangun semangat terlebih dahulu, seperti jargon podcast Hani 2026. Nanti kalau saya bilang upgrade diri, ibunya bilang tanpa narkoba. Okay. Upgrade diri tanpa narkoba. Luar biasa. Terus masuk ke topik pertama, yaitu membahas tentang tantangan mahasiswa di era digital. Saya ingin bertanya sama Ibu Novita. Kita kan hidup di era digital yang serba cepat. Media sosial kan seringkali membuat mahasiswa merasa harus selalu sukses dan produktif. Menurut Ibu itu gimana tantangan apa saja yang saat ini paling banyak dihadapi mahasiswa sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi mereka? Oke, sebenarnya kalau dari sisi teknologi digital yang saat ini sudah sangat maju, itu ada dua sisi negatif sama sisi positifnya. Jadi sebenarnya mahasiswa itu harus mengambil sisi yang positifnya. Nah, kalau dari sisi positif, sebenarnya teknologi yang saat ini sangat maju, itu sangat bisa teman-teman manfaatkan untuk meningkatkan potensi, untuk mencari literatur, itu sangat bisa dimanfaatkan. Nah, kalau dari sisi negatifnya, karena saat ini pasti di Gen Z, itu pasti sangat aware terhadap update diri. Nah, kalian itu sering membandingkan diri kalian itu dengan apa yang ada di sosmed saat ini. Nah, itu mungkin menjadi kekhawatiran, kemudian menjadi kecemasan. Nah, itu yang harus dihindari. Tapi yang harus diperhatikan, apa yang kalian lihat saat ini itu harusnya bisa meningkatkan motivasi. Jadi semua itu kalau dijadikan motivasi, nantinya kalian bisa menciptakan kegiatan yang lebih positif lagi. Itu yang lebih bagus. Baik, berarti kayak banyak siswa itu kan sering merasa stres akademik, terus burnout, kecemasan terhadap masa depan, bahkan kesepian. Kadang kondisi-kondisi tersebut tuh perlu mendapatkan perhatian serius nggak sih, Bu? Iya, sebenarnya teman-teman itu saat ini sangat sering ditemui di generasi Gen Z itu kecemasan. Padahal ketika teman-teman mempunyai teman untuk bercerita ataupun mempunyai orang yang dipercaya untuk share sesuatu, itu bisa mengurangi kecemasan. Dan juga kecemasan itu nanti bisa bertambah ketika teman-teman tidak mempunyai kegiatan yang positif. Jadi itu bisa diimbangi dengan teman-teman melakukan hobinya bisa dari kesenian maupun dari olahraga. Itu bisa
untuk menekan kecemasan-kecemasan dalam diri teman-teman sendiri. Sebenarnya seperti itu. Terus kita langsung masuk ke topik kedua aja ya Bu. Oke. Mengapa mahasiswa, ini judulnya itu mengapa mahasiswa bisa terjadi tentang narkoba, terjerat ke narkoba. Menurut Ibu itu masih ada anggapan bahwa pengguna narkoba hanya berasal dari kalangan tertentu kan. Padahal mahasiswa yang aktif, berprestasi, bahkan memiliki pencapaian akademik yang baik juga dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Betul. Menurut Ibu, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan mahasiswa dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi narkoba itu tidak hanya di satu kalangan ya. Mungkin kita semua berpendapat bahwa orang-orang dengan pendidikan yang kurang itu malah mereka yang dekat dengan narkoba, tapi sebenarnya tidak. Jadi di kalangan manapun itu bisa dekat dengan narkoba. Ketika kita mungkin di golongan mahasiswa yang berprestasi tadi, itu mereka bisa terjerat narkoba karena mungkin ketika kalian berprestasi pasti banyak waktu yang kalian korbankan untuk belajar, untuk mencapai target kalian. Itu kalian pasti cemas, stres, membandingkan dengan yang lain. Nah, itu ketika tidak diimbangi dengan pemikiran-pemikiran yang positif, itu bisa larinya ke narkoba. Seperti itu. Terus apa ini? Salah satu persepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa narkoba itu kan katanya dapat membantu seseorang lebih fokus, lebih kreatif, sama lebih produktif. Terus bagaimana sih pandangan Ibu mengenai anggapan tersebut? Kalau anggapan tersebut itu hanya semu ya. Sebenarnya itu hanya pemikiran sesaat. Jadi kalian itu pasti dengan narkoba mungkin bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan energi di dalam diri, tapi sebenarnya tidak. Jadi narkoba ketika kalian sudah mencoba satu kali itu akan membuat kecanduan kalian. Nah, di masa depan itu akan merusak karir teman-teman. Jadi narkoba itu sebenarnya bisa meningkatkan merugikan kalian dari kesehatan mental, itu bisa terganggu. Kemudian dari karir itu nantinya bisa terganggu karena pada saat ini instansi, kemudian perusahaan itu ada yang mewajibkan ketika teman-teman melamar pekerjaan itu menggunakan tes bebas narkoba. Jadi ketika teman-teman nanti dinyatakan positif, pasti kalian tidak diterima di instansi tersebut. Jadi itu sangat merugikan masa depan teman-teman itu sendiri. Tuh. Gimana sih Bu cara menangani anak-anak yang bisa yang sering terjerat narkoba kayak gitu? Kalau untuk menangani itu membutuhkan ahli. Jadi mungkin bisa direhabilitasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Seperti mungkin BNN itu mempunyai rekomendasi tempat rehabilitasi sendiri. Jadi kalau di kalangan kampus itu teman-teman bisa bisa koordinasi atau bisa konsultasi ke BNN. DPA dulu, kemudian ke prodi, baru nanti ada sambungan ke BNN-nya gitu. Baik, sekarang kita masuk ke topik ketiga, yaitu yang berjudul cerdas, berkarya, alternatif yang jauh lebih keren. Menurut Ibu Novita itu mahasiswa saat ini kan memiliki begitu banyak peluang untuk berkembang. Betul. Mulai dari menjadi konten kreator edukatif, mengikuti kompetisi, membangun usaha digital, hingga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Menurut Ibu bagaimana kegiatan-kegiatan positif tersebut dapat membantu mahasiswa menjauhi narkoba? Nah, ketika teman-teman itu di usia mahasiswa saat ini pasti mempunyai energi yang banyak, kan masih semangat melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas. Ketika teman-teman itu melakukan aktivitas yang positif, melakukan hobi, kalian sebenarnya banyak wadah untuk menyalurkan energi. Kalian bisa mengikuti organisasi kemahasiswaan, bisa mengikuti UKM. Nah, itu bisa menyalurkan energi. Nah, ketika kalian sudah sibuk di hobi-hobi kalian, di kegiatan yang positif, itu pasti akan mengurangi kalian ke narkobanya gitu.
kan ibu kan sebagai dosen yang juga aktif mendampingi mahasiswa. Gimana sih cara menumbuhkan motivasi agar mahasiswa lebih fokus mengembangkan potensi diri dibandingkan mencari kesenangan saat yang justru merugikan masa depan mereka? Oke, jadi ketika saya kebetulan juga jadi DPA di angkatan 2024, angkatan kakak tingkat kalian. Nah, saya memotivasi teman-teman itu supaya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Dan juga saya biasanya mendengarkan keluh kesah mereka. Mereka bisa ngobrol dengan saya. Nah, ketika saya bisa masuk ke tengah-tengah mereka, ke obrolan mereka, berarti mereka mempunyai rasa nyaman. Ketika rasa nyaman itu muncul, kita bisa melakukan sharing, kita bisa memotivasi mereka. Gimana caranya supaya mereka itu mempunyai kegiatan yang positif dan bisa menghindari kegiatan-kegiatan atau penyalahgunaan narkoba tersebut. Apakah ibu itu memiliki contoh kegiatan atau inovasi mahasiswa yang menurut ibu itu efektif dalam membangun lingkungan kampus yang sehat, produktif, dan bebas narkoba? Oke, jadi kalau kegiatan-kegiatan ya, saya sangat menyarankan teman-teman itu mengikuti UKM. UKM itu adalah pengembangan potensi yang wadahnya sudah ada di kampus. Teman-teman bisa manfaatkan. Dan juga UKM kita di IKA Bakta itu sangat banyak pilihannya, mulai dari kesenian maupun olahraga. Nah, ada juga UKM-UKM yang menunjang pembelajaran atau teman-teman ada fikti seperti itu. Itu bisa kalian ikuti. Itu fungsinya untuk mengembangkan potensi diri. Nah, selain mengikuti UKM, teman-teman bisa juga mengikuti organisasi. Itu melatih teman-teman nanti di dunia kerja. Karena dunia kerja kurang lebihnya hampir sama seperti ini. Melakukan koordinasi, kemudian melatih kedisiplinan seperti itu. Nah, selain itu saya juga sangat menyarankan bahwa silahkan melakukan hobi yang positif seperti berolahraga, karena ketika energinya sudah disalurkan ke hal-hal yang positif, maka ke arah narkobanya itu pasti hilang minatnya gitu. Tema kita hari ini kan menekankan pentingnya inovasi tanpa narkoba. Menurut ibu itu mengapa sih kreativitas dan inovasi justru lebih mudah berkembang ketika seseorang memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat? Jadi ketika teman-teman kondisinya sehat secara mental maupun fisik, itu pasti mempunyai energi yang bagus, pemikirannya jernih. Tapi ketika teman-teman lagi mentalnya terganggu, itu tidak bisa melakukan pemikiran jernih, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan sehari-hari, itu pasti juga akan terganggu. Makanya inovasi yang teman-teman bisa kerjakan itu tadi yang saya sebutkan yang sebelumnya, kemudian bisa ditambah dengan hobi-hobi yang lain, dan juga teman-teman bisa memotivasi teman yang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan hobi, daripada teman-teman sibuk scroll sosmed yang berjam-jam gitu. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat yang dikenal sebagai agent of change, peran nyata apa yang dapat dilakukan mahasiswa untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus maupun masyarakat, Ibu? Sebelum kita menjadi agent of change, sebaiknya kita juga memperbaiki kebiasaan dalam diri kita sendiri. Ketika kita mempunyai kebiasaan yang baik, mempunyai hobi yang baik, itu kita bisa juga menjadi agent of change atau agen perubahan. Nah, agen perubahan sendiri itu bisa kita tularkan ke teman-teman kita dulu. Jadi teman-teman terdekat dulu. Kita bisa memberikan motivasi, kemudian baru ke lingkungan yang lebih luas, lingkungan pertemanan yang lebih luas, lingkungan masyarakat seperti itu. Bagaimana sih Bu cara membangun budaya saling peduli antar mahasiswa sehingga mereka itu berani gitu loh meningkatkan dan membantu teman yang mulai menunjukkan perilaku beresiko? Jadi di kalangan mahasiswa, apalagi di generasi sekarang ya, di generasi kalian, itu tingkat kecemasannya itu jauh lebih tinggi daripada di generasi sebelumnya. Jadi kalian karena memang teknologinya juga sudah sangat maju
kalian bisa mengakses semuanya secara bebas. Nah, itu tapi kalian tetap membutuhkan peran seorang teman. Jadi kecemasan yang kalian rasakan itu tidak bisa diobati hanya dengan scroll sosmed ataupun dengan menanyakan ke ChatGPT, tapi kalian membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Paling tidak mendengarkan teman kalian yang sedang mengalami kecemasan. Setelah mendengarkan, kalian bisa memberikan masukan ataupun motivasi gitu. Kalian bisa mengajaknya juga untuk melakukan hal-hal yang positif supaya waktu senggangnya yang untuk memikirkan kecemasan itu bisa berkurang karena sudah sibuk di kegiatan-kegiatan yang positif itu. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini ya Ibu, apa sih pesan Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa yang saat ini sedang berjuang menghadapi tekanan akademik maupun tantangan di kehidupan di era digital ini? Pesan saya yang pertama, masa depan itu milik kalian dan kalian sendiri yang akan menentukan. Jadi mulai saat kalian menjadi mahasiswa itu adalah sebenarnya saat-saat kalian membangun karir. Jadi silahkan membuat atau mengikuti kegiatan yang positif supaya meningkatkan jejaring. Ketika nanti kalian setelah lulus di dunia pekerjaan, kalian mempunyai jejaring yang luas dan juga kalian sudah mempunyai pengalaman seperti itu. Ini terakhir Ibu ya. Apa sih harapan Ibu untuk generasi muda di Indonesia agar mampu menjadi generasi yang cerdas, berkarya, inovatif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba? Motivasi kepada generasi muda di Indonesia. Jadi teman-teman silahkan melakukan kegiatan yang teman-teman sukai sebanyak mungkin. Hindari narkoba karena itu adalah salah satu perusak masa depan, perusak karir teman-teman semuanya. Ingat bahwa masa depan kalian itu kalian sendiri yang menentukan, tidak ditentukan oleh orang lain. Jadi silahkan melakukan kegiatan positif sebanyak mungkin dan hindari narkoba. Itu tadi teman-teman yang dibicarakan Ibu Novita, benar sekali. Hindari narkoba mulai dari sekarang. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Novita SKM MEPIT atas wawasan, pengalaman, inspirasi yang telah dibagikan pada episode podcast kali ini. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan kampus yang sehat, produktif, kreatif, dan bebas narkoba. Karena mahasiswa hebat bukanlah mereka yang mencari jalan pintas, tetapi mereka yang terus berkembang dan berani menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Sebelum menutup podcast hari ini, gimana kalau kita jargon terlebih dahulu Ibu? Siap. Yang tadi Ibu. Upgrade diri tanpa narkoba. Sudah? Saya Vika Purnia Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Hari Anti Narkoba Internasional berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.